kebaikan. Jadi orang ini imannya nggak ada, kebaikan juga nggak ada di dalam hatinya. Makanya kalau ada pengajian begini dia protes. Ngapain sih pakai ngaji segala? Waktunya makan ini. Ya waktunya makan nih, waktunya istirahat ini. Ngapain pakai ngaji segala? Nah, ini tanda-tanda orang yang hatinya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan penceramah kita pada siang hari ini, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Andri MA. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah tadi telah mengimami sholat zuhur berjamaah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jajaran pengurus PKM Mushola Al-Barokah Menara Bang Danamon. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, karyawan Danamon, baik yang bisa ikut taklim pada siang hari ini secara langsung maupun yang mengikuti secara online melalui media cabang-cabang Bang Danamon. Pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayah, serta diiringi begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu di Mushola Menara Bang Danamon. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam marilah kita sampaikan keharibaan Rasulullah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir zaman. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita akan masuk golongan umat yang akan mendapatkan syafatul husna. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, untuk mengawali atau membuka majelis ilmu pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah dengan harapan dan doa mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti dengan seksama kajian ilmu pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Andri MA dengan tema bagaimana kondisi hati kita. Untuk itu, kepada Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'din amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita angkat tangan kita untuk berdoa sejenak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga lindungi kita semua. Allah jaga kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Sebab kita gampang digoda oleh setan, gampang digoda oleh iblis. Mudah-mudahan dalam penjagaan Allah, Allah lindungi kita semua. Diaminkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim min amamina, Bismillahirrahmanirrahim min waraina, Bismillahirrahmanirrahim min fawqina, Bismillahirrahmanirrahim min tahtina, Bismillahirrahmanirrahim an aimanina, Bismillahirrahmanirrahim an syama'ilina. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Segenap manajemen Bank Danamon, semua keluarga besar Bank Danamon, insyaallah semua yang hadir di sini sehat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersyukur kita kepada Allah saat ini jasad kita ini sedang dijadikan oleh Allah pahala dzikri, tempat sarana untuk ingat kepada Allah, wa maudi'an li ta'atihi, tempat sarana untuk taat kepada Allah. Jadi saya mau tanya dulu nih, ada yang nyesel nggak hadir sekarang ini? Jangan sampai nyesel hadir di musola, hadir di masjid, jangan sampai nyesel. Kalau nyesel ini bahaya, berarti kita nggak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hari ini sedang dijadikan oleh Allah jasa kita lagi taat sama Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu memanfaatkan nikmat sehat ini untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jasad kita yang sehat ini adalah amanah dari Allah. Kita sedang diberikan amanah oleh Allah, jasad kita sehat. Dengan kesehatan kita harus memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan beranggapan kita ini gak punya jabatan. Ini semua yang hadir sini punya jabatan. Yang hadir sini punya jabatan. Di sini siapa jabatan yang paling tinggi? Ada yang paling tinggi di sini jabatannya? Hah? Pauji apa jabatan Pauji? Komandan. Ya, itu mah jabatan dunia ya. Ya, jabatan dunia. Semua kita jabatannya sama. Saya pun sama jabatannya sama. Bapak Ibu semuanya. Jabatan kita adalah hamba Allah yang tentunya kita sebagai hamba pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Makanya kalau kita jadi hamba Allah tuh nggak boleh sombong kan? Ya, punya pangkat, jabatan, kedudukan biasa-biasa aja. Ya, kalau jabat pangkat kedudukan yang di dunia ini gampang dicomotnya, gampang digantinya, ada masa pensiunnya. Tapi kalau jadi hamba Allah sampai akhir hayat kita menjadi hamba Allah. Makanya kita harus sadar ketika kita menjadi hamba Allah ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan pertanggungjawaban di sisi Allah bisa kita pertanggungjawabkan insya Allah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa haji, bisa umroh. Siapa yang pengen umroh angkat tangan? Oh, pengen umroh semuanya. Yang pengen haji? Ada keluarga besar dan namun yang berangkat haji tahun ini? Insya Allah yang berangkat haji, hajinya mabrur. Yang belum berangkat bisa berangkat. Ya, punya duitnya. Insya Allah ada ya. Udah daftar?
penyakit kan punya duit belum daftar, yang lebih penyakit lagi nggak punya duit belum daftar pula. Tapi insya Allah bisa berangkat. Siapa tahu ada nanti hadiah dari Bang Danamon di berangkat umroh. Kan bisa dengan cara seperti itu ya. Saya pernah cerita belum di sini. Saya berangkat umroh bukan karena saya punya duit. Gara-gara saya dipanggil sama guru, datang ke rumahnya cuma suruh pijitin. Lagi mijit ditanya, Andri sudah umroh? Belum Ustaz. Oh enggak umroh? Oh mau Ustaz. Beneran? Bener. Udah bulan depan berangkat umroh. Itu gara-gara pijit. Ya, yang dipijitnya almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tapi itu kan cara Allah memberangkatkan kita untuk umroh. Ya, makanya harus punya niat yang kuat. Banyakin sholawat kepada baginda Rasul. Insya Allah Allah mudahkan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk dengan tema kita, bagaimana kondisi hati kita. Ini kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ya, di penghujung bulan Dzulqa'dah berarti sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri sama Idul Adha itu sebenarnya besaran mana hari rayanya? Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Baik, sekarang kita cek dulu, kita refleksi, kita muhasabah diri kita. Ketika Idul Fitri, saya mau tanya, habis berapa juta kemarin waktu Idul Fitri? Hah? Puluhan juta ya? Nggak mungkin sejuta tuh, lebih dari itu. Ya, waktu bulan Ramadan yang kita siapkan buat perut kita, bukan buat yang lainnya. Buat buka puasa urusannya perut, buat sahur urusannya perut. Kemudian habis puasa kita beridul fitri, beli kue urusannya buat perut. Kemudian kita beli baju buat diri kita, kita jalan-jalan buat diri kita, kita mudik buat diri kita. Habis puluhan juta kita rela. Sekarang besok Idul Adha, siapa yang berani keluar uang kayak Idul Fitri? Kan pertanyaannya itu. Idul Fitri kemarin habis puluhan juta, di atas 5 juta lah rata-rata. Sekarang siapa yang besok Idul Adha berani keluar minimal uang 3 juta? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu minimal tuh 3 juta. Buat apa? Buat kurban. Ya buat kurban. Cuma 3 juta. Dibanding Idul Fitri 10 juta, 20 juta kita habis. Buat kurban 3 juta kita berat. Tanya pada diri kita, kenapa kok kita begini ya? Kok kita berat benar? Kenapa? Karena kurban itu bukan buat diri kita. Kurban itu buat diri kitanya sedikit, cuma sepertiga. Cuma sepertiga, nggak banyak. Ya cuma sepertiga. Tapi sisanya itu buat orang lain, dan itulah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya besok Idul Adha, kadang-kadang yang ribut itu bukan yang berkurban, yang ribut adalah orang yang nggak berkurban. Kita lihat entar orang yang komentar, itu kambing siapa? Oh kambing Pak Haji Anu. Oh kecil amat ya. Itu bukan yang kurban, yang nggak kurban yang repot, yang berisik tuh. Ya, yang kadang-kadang paling sibuk begitu, sibuk ngumpetin kaki. Itu yang nggak kurban. Sibuk ngumpetin buntut, itu yang nggak kurban. Bahkan kadang-kadang kepala kambing pada hilang, itu yang nggak kurban juga. Bahkan torpedo pada hilang juga. Ya, itu yang nggak kurban pada ribut tuh, pada sibuk ngumpetin ini ngumpetin itu. Yang kurban mah tenang-tenang aja. Pas dan yang kurban dapat jatah sepertiga, kambing misalkan 1 ekor, diambil pahanya. Kata yang nggak kurban apa? Ih, banyak amat ngambilnya. Padahal emang udah jatahnya. Ya, Masya Allah. Ini makanya kita niatkan untuk berkurban di tahun ini. Siapa yang sekarang punya niat ingin berkurban? Angkat tangan. Wah, kalau punya niat semuanya angkat tangan ya. Insya Allah mudahkan. Saya di rumah tuh punya program doain Pak, biasa istiqomah. Setiap bulan saya menyantuni yatim janda apa itu baru 150 orang setiap bulan. Bukan karena saya punya duit, bukan. Tapi ingin hidup ini manfaat buat umat. Makanya besok kurban aja saya mikirin bagaimana caranya saya bisa membahagiakan yatim janda apa. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa terpenuhi nih kuota jamaah yang kurbannya. Ya masih kurang banyak jamaahnya. Makanya doain mudah-mudahan di antara jamaah juga ada yang bisa ikut gabung nanti ya untuk berbagi dengan yatim janda apa insyaallah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ini nanti bisa merasakan
bagaimana sebenarnya hati kita. Ya, kondisi hati kita ini hari ini seperti apa sebenarnya? 3 kondisi hati. Yang pertama, ada qalbun mayyit kata Rasulullah. Yang kedua, ada qalbun marid. Yang ketiga, ada qalbun salim. Nah, ini nanti hati kita bisa ketahuan ada di mana. Apa itu qalbun mayyit? Qalbun mayyit kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qalbun mayyit itu adalah hati yang tidak ada cahaya iman dan tidak ada cahaya kebaikan. Ya, hatinya nggak ada cahaya iman, nggak ada cahaya kebaikan. Jadi orang ini imannya nggak ada, kebaikan juga nggak ada di dalam hatinya. Makanya kalau ada pengajian begini dia protes. Protes, ngapain sih pakai ngaji segala? Waktunya makan ini. Ya waktunya makan nih, waktunya istirahat ini. Ngapain pakai ngaji segala? Nah, ini tanda-tanda orang yang hatinya mati. Kalau orang punya hati mati, yang namanya mati berarti jadi bangkai. Mayit itu sama dengan bangkai. Bangkai kalau dibiarkan bau busuk, bahkan keluar belatung. Itu kalau sudah begitu, orang yang hatinya mati, itu dia bukan busuk buat dirinya sendiri, tapi dia akan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain, akhirnya apa? Orang lain dibikin punya penyakit dengan baunya yang semerbak dari bangkai tadi. Kita kan paling jijik dengan bau bangkai itu. Makanya kalau ada bangkai segera kubur. Kalau ada orang yang hatinya mati segera kubur. Ya. Ini apa menyebabkan penyakit? Ini yang bahaya. Yang katanya orang sudah tenang-tenang dipengaruhi, ya dipengaruhi, dibisikin. Wah begini udah nggak usah dah hadir pengajian. Lihat dong, saya nggak hadir pengajian, lihat tuh karir saya tambah naik. Nah ini udah mulai tuh. Iya juga ya, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi karirnya kok makin meningkat ya. Ini kita kadang-kadang tergoda dalam urusan dunia. Makanya dalam urusan dunia hati-hati pak. Dunia itu ibarat perempuan cantik. Dunia itu ibarat perempuan cantik. Yang namanya perempuan cantik, yang tua, yang muda, pasti matanya ngelirik ya. Kalau ada perempuan cantik ngelirik nggak pak? Yang tua, yang muda ngelirik nggak? Ngelirik. Ini yang namanya dunia seperti perempuan cantik. Siapapun ingin mengejarnya. Satu ketika ada seorang anak muda. Anak muda ini pengen menikah. Dia temui orang tuanya, ketemu bapaknya. Ibunya sudah meninggal. Datang ke bapaknya, Pak, izinkan saya untuk menikah. Kata bapaknya, nah benar kamu mau menikah? Iya pak. Emang kamu udah punya calon? Sudah pak. Mana calon kamu? Ini pak calon saya. Apa kata bapaknya? Masya Allah, cantik bener ini calon anak saya. Bapaknya langsung ngomong, nah apa kamu nggak kasihan sama bapak? Kalau kamu nikah duluan nanti bapak sama siapa? Mendingan bapak duluan yang nikah nak. Emang bapak udah punya calon? Udah, calon kamu buat bapak aja. Akhirnya anak sama bapak ribut. Berantem. Datang RT. Ada apa nih ribut-ribut? Kata anak muda tadi, begini Pak RT, saya minta izin mau nikah. Bukan malah diizinin, malah bapak saya ngerebut calon saya. Kata RT-nya, emang mana calon kamu? Ini Pak RT calon saya. Pas dilihat sama Pak RT, Masya Allah, cantik bener ini perempuan. Apa kata RT-nya? Kamu masih kecil, bapak udah tua, mau dong. Ini perempuan cocoknya buat saya sebagai RT. Akhirnya ribut lagi bertiga. Datang security lingkungan. Pas datang security lingkungan, ada apa nih ribut-ribut? Pak RT, ada apa ribut-ribut? Kata anak muda, begini Pak security, saya minta izin ke bapak saya pengen nikah, nggak taunya bapak saya bukan ngizinin, malah ngerebut calon saya. Datang RT bukan mendamaikan, RT pun sama, malah ngerebut calon saya. Apa kata security? Mana calon kamu? Ini Pak security calon saya. Apa kata security? Perempuan itu butuh pengawal, butuh penjaga. Yang cocok jagain perempuan ini saya sebagai security. Akhirnya kata perempuan itu apa? Kalau begitu baik, kejar saya. Siapa yang dapetin saya duluan, boleh nikahin saya. Perempuan ini lari kenceng, anak muda nggak mau kalah. Dengan tenaga yang masih muda, dia kejar perempuan. Bapaknya nggak mau kalah, kejar juga. RT nggak mau kalah, ngejar juga. Security nggak mau kalah, ngejar juga. Si perempuan udah lari kenceng, tahu di depan ada lubang, si perempuan loncat. Anak muda nggak tahu ada lubang, kecebur lubang. Bapaknya kecebur lubang, RT kecebur lubang, security kecebur lubang. Apa kata perempuan ini? Aku ini dunia. Mati-matian kau kejar dunia, sampai masuk liang lahat pun tidak akan pernah ada kenyangnya.
Makanya kita mengejar dunia jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngotot. Ada masanya di dunia, ada masa pensiunnya. Makanya ngejar dunia jangan pernah lupakan akhirat. Ketika ngejar akhirat, tinggalkan dulu sejak dunianya. Ini lagi pada mikirin kerjaan deh nih. Lagi pada mikirin kerjaan nggak? Tunda dulu kerjaannya. Ya tunda dulu, rehat dulu ya. Insya Allah nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati kita ini harus hidup, jangan sampai mati. Kalau mati, ya Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya ini nggak bisa lagi tuh menerima, ya, nggak bisa lagi mendengar nasihat kebaikan, nggak bisa lagi menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu nyata, nggak bisa. Kalau hatinya sudah mati, ya. Oleh karena itu kita berharap dan kita minta kepada Allah agar hati kita ini tidak mati, bahkan jangan sampai mati. Yang kedua, qalbun bait, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Ini kalau kita hati sakit berarti banyak penyakit. Kalau sudah banyak penyakit, jangan sampai firman Allah mengatakan begini. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Nanti kalau ada penyakit, itu nggak disembuhkan penyakit itu akan ditambahkan penyakit itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditambah penyakitnya, komplikasi. Kalau sudah komplikasi, mati juga ujung-ujungnya. Ini bahaya penyakit hati. Ya, samping kerja kita, masya Allah, dia diangkat, langsung kita sibuk. Kenapa dia sih diangkat? Bukan saya aja. Cari tahu dia. Ya, akhirnya apa? Memanas-manasi teman-teman yang lain supaya demo ke atasannya. Ya, nggak pantas dia naik, bagusnya yang saya naik. Wah, terus aja begitu. Tuh orang kalau hatinya punya penyakit begitu. Ya makanya bahaya kalau punya penyakit hati. Nggak boleh orang lain itu senang. Ya, senang kalau orang lain susah. Makanya penyakit dengki, sombong, sum'ah, ujub, takabur, riya, bangga diri, ini harus kita bersihkan. Banyakin zikir kita kepada Allah. Banyakin ingat sama Allah. Kalau kita banyak zikir, ingat sama Allah, ini penyakit-penyakit ini akan dibersihkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya pendengki dan dalam kondisi sengsara pun dia gembira, dia senang melihat saudaranya. Ya, dia sengsara. Ketika melihat saudaranya sengsara, dia pun akan merasa gembira. Ya, lebih gembira dia. Satu ketika begini, ini ada kisah fiktif, tapi ini jadi pelajaran buat kita. Ada dua orang, ya, satu pendengki, satu orang yang didengki. Ini pergi masuk ke dalam hutan. Nyasar dua-duanya. Pas nyasar, masuklah ke satu tempat. Di situ ada penghuni, ada raja di situ yang kalau masuk ke tempat itu siapapun nggak bisa keluar. Akhirnya dua orang ini ternyata yang satu lewat barat, satu lewat timur, dua-duanya nyasar terperangkap ke tempat itu. Ditangkaplah oleh penghuni kampung tersebut dan dihukum. Katanya begini, siapapun yang masuk ke tempat ini nggak bisa keluar. Oh, si pendengki udah nangis, sedih. Ya, pengen pulang, pengen keluar dari tempat, pengen bebas. Kalau pengen bebas, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya tolong carikan buah yang belum pernah kami makan selama ini, atau kami tunggu-tunggu selama ini belum pernah kami dapatkan. Akhirnya yang satu pergi ke barat, satu pergi ke timur. Yang pendengki dia pergi ke barat. Ternyata di si pendengki dapat buah. Ya, dapat buah nanas. 3 buah dia bawa, disampaikan ke sang raja. Raja, saya sudah bawa buah. Saya yakin buah ini pasti belum pernah raja makan. Bahkan mungkin jarang raja makan. Pas dibuka, ternyata buah nanas. Apa kata raja? Ini 5 buah, itu di belakang rumah saya banyak. Karena kamu bawa buah yang sering saya makan, maka saya hukum. Bagaimana dihukumnya? Buka bajunya, tengkurap. Wah, itu pas tengkurap, nanasnya diambil, Pak. Bu, nanas diambil, digosokkan ke punggungnya. Dari atas ke bawah digosok. Teriak, sakit. Yang kedua diambil lagi nanasnya, digosokkan lagi. Sakit. Pas yang ketiga digosok dari atas, baru ditempelkan ke punggungnya. Ini si pendengki ketawa terbahak-bahak. Wah. Dia bingung nih, si rajanya bingung. Kenapa kok dia bisa ketawa-tawa? Ada apa ini? Kamu kenapa ketawa? Ada yang lucu. Itu lihat tuh teman saya. Rupanya temannya yang tadi dia dengkiin nenteng-nenteng duren, Pak. Ya, nenteng-nenteng duren. Apa yang ada di pikirannya?
dia aja digosok pakai durian, pakai salam apa? Pakai nanas begitu sakitnya, apalagi temennya bawa durian digosok pakai durian pasti lebih sakit. Ternyata pas durian itu dibawa ke sang raja, ternyata emang raja ini sedang menunggu-nunggu buah durian yang selama ini gak pernah dia temukan. Akhirnya bebas tuh yang tadi yang buah durian, si pendengki dihukum lagi. Nah itulah kalau kita jadi pendengki capek Pak, capek ya ngelihat apa namanya teman kita ganti mobil, pusing kita. Wah mobil ganti lagi, saya tahu kredit ya kredit. Usil, ya usil. Bu, lihat tas samping kiri kanannya. Iri nggak sama tas temannya? Hah? Iri nggak sama tas temannya? Kadang-kadang ibu-ibu kan begitu, melihat tas temannya. Wih, tas baru. Ya, sampai kadang-kadang sampai lupa tuh Pak, apa bandrolnya copot. Ya, mau kena biar pamer gitu ya, sampai lupa bandrolnya copot. Jadi ya Allah. Awas lu hati-hati Pak, kayak sarung juga sampai labelnya nggak dicopotin. Nah ini, awas, jangan suka mempengaruhi orang, karena kita punya penyakit hati. Jadi orang itu nggak ada baiknya di hadapan kita, ya. Karena tadi hati kita punya penyakit. Naudzubillah, ini bahaya ini. Ya makanya sembuhin. Kalau ada penyakit hati sembuhin. Yang sekarang udah punya sifat iri dengki sama temennya udah, ya nggak usah lagi buang sifat jauh-jauh. Sebab kalau ada kedengkian di hati kita, itulah penyakit yang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah bidah. Yang ketiga, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, ini hati yang bersih ini yang bisa menjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mempertemukan kita dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari nanti tidak ada manfaat mal, harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Kalau hati kita bersih Pak, teman kita beli mobil, kita bilang apa? Masya Allah, ini wangi asapnya aja subhanallah, wangi benar. Itu kalau hati kita bersih. Ya, bahkan ketika banknya itu lewat depan rumah kita masih tanah, kita bilang apa? Subhanallah, itu kembangnya bagus benar, gitu ya. Ini kan selama ini nggak ada kayak begitu. Ya, yang ada kita kalau sudah iri sama orang, dengki sama orang, habis diceritain kepada semua orang banyak. Maka hati-hati kita. Ya, penyakit hati jangan sampai ada dalam diri kita, tapi bersihkan semuanya tadi dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli sayyidin soqala wa soqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilapnya. Kaca ada penggilapnya Pak. Bu, apa penggilap kaca? Keling. Nah, keling. Penggilap piring apa Bu? Nah, penggilap hati zikir. Makanya banyakin zikir kita sama Allah. Kalau kurang zikir, wah bawaannya kita sama satu kantor aja, satu ruangan, sewot. Ya sewot. Ngelihat atasan, paling ngomel-ngomel dia begitu, karena hati kita kotor nih. Padahal belum tentu, siapa tahu atasan kita mau ngasih hadiah, karena kita juri duluan nggak jadi ngasih hadiahnya. Ya, ini bisa jadi seperti itu. Makanya bersihkan hati kita agar hati kita menjadi qalbun salim. Orang yang hatinya bersih, coba kita lihat. Saya bawa plastik Pak. Bukan plastik ini. Air itu boleh. Maaf ya, izin saya tadi bukannya gak menghormati untuk minum. Saya dilarang minum air bening. Pak, ini saya masukkan ya Pak ya. Saya ikat. Jadi Pak, kalau hati kita bersih, orang mau ngomong apapun ke kita, nggak peduli. Ya kalau hati kita bersih, orang mau ngomong apa nggak peduli. Coba Pak, omongan buruk orang kepada kita itu nggak membuat kita berdosa. Ya, nggak membuat kita berdosa. Justru
Orang yang berbuat buruk pada kita, ngomongin kita, itulah dia yang berbuat dosa dan dia mendapatkan dosa. Makanya orang yang hatinya bersih, kita lihat. Maaf Pak, ini bocor nggak kalau tusuk? Bocor. Orang yang hatinya bersih, insya Allah nggak akan bocor. Orang yang hatinya bersih, insya Allah ketika ada orang yang fitnah, yang menghina, justru akan memperkuat dirinya, bukan melemahkan. Ya, orang yang hatinya bersih, ketika difitnah, dihina, justru malah memperkuat dirinya. Bocor Pak? Bocor. Coba yakinkan baca bismillah dalam hati supaya nggak bocor nih, bantu doa. Ya. Sudah baca bismillah? Jadi kalau hati bersih, dihina, difitnah, nggak akan bocor, malah akan kuat ya. Bismillah. Difitnah, dihina malah akan kuat. Nggak akan lemah. Justru fitnahan, cacian itu untuk memperkuat dirinya. Maka orang yang sering difitnah, dihina, dicaci, dia tidak akan tumbang, tapi dia akan bangkit. Makanya bersihkan hati kita, ya, buang penyakit-penyakit itu. Kalaupun ada orang yang caci maki kita, menghina kita, biarin. Jadikan itu sebagai obat, vitamin, pupuk buat kita, supaya kita tetap semangat dalam menghadapi ujian, tantangan dalam kehidupan. Yang kadang-kadang kita gampang melemah ketika kita dihina orang, difitnah orang, akhirnya kita jadi minder. Jangan, justru semua fitnahan, cacian itu untuk memperkuat diri kita, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hati kita ini jangan sampai mati. Ya, sakit pun jangan, tapi harus bersih. Kata Rasulullah, inna fil jasad mudghah. Dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluha saluhal jasad kullu. Kalau yang segumpal itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat jasad kullu. Kalau yang segumpal itu buruk, buruk seluruhnya. Kata Rasulullah, ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Makanya awali dengan hati kita, insya Allah semua kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di hadapan manusia kita nggak boleh sombong, kita harus rendah hati. Tapi di hadapan Allah kita harus berendah diri. Di hadapan manusia rendah hati, di hadapan Allah harus rendah diri. Ketika rendah hati di hadapan manusia, maka Allah akan memuliakan kita dan manusia pun akan memuliakan kita. Ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah pun akan memuliakan kita dan kita pun akan dimuliakan oleh Allah di hadapan manusia. Mudah-mudahan semua hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tundukkan kepala, tutup mata, buka mata hati kita. Sejenak kita tinggalkan urusan kesibukan dunia kita. Ya Allah, ya Rabbana, siang ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, di musala barokah ini ya Allah. Berkahi semua kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi semua guru-guru kami, berkahi tempat kami bekerja ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk selama ini. Ya Allah, ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang lebih sering mendengar hal yang tidak manfaat. Ampuni dosa mulut kami, seringkali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain,
menyakiti keluarga kami. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit sombong, sum'ah, ujub, takabur, riya, bangga diri. Ya Allah, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang Kau haramkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni dosa kaki kami yang lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Jangan Kau siksa dan adab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Tutup mata, buka mata hati kita. Kita hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Hadirkan wajah ayah dan ibu kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ayah dan ibu kita. Kita cium tangannya. Kita peluk dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan. Mama, bunda, ibu, umi, ayah, bapak, abi. Allahu Akbar. Mereka sangat berjasa dalam hidup kita. Hadirkan wajah suami, wajah istri, wajah anak cucu keturunan kita. Tatap wajah mereka satu persatu. Bayangkan seakan mereka sedang duduk bersama kita saat ini. Coba bayangkan jika seandainya hari ini kita diwafatkan oleh Allah, jasad kita terbujur kaku dibaringkan di ruang tamu. Syukur ada di antara anak-anak kita yang mendoakan kita. Syukur tetangga, sahabat, kerabat kita datang bertajiah mendoakan kita. Coba bayangkan saat jasad ini akan dimandikan. Alangkah bahagianya jika memandikan itu adalah keluarga kita, anak-anak kita. Tapi mungkinkah mereka mau memandikan jasad kita? Jangan-jangan mereka merasa jijik dengan anggota tubuh kita. Usai dimandikan, jasad ini akan dibungkus dengan kain kafan. Kain yang selama ini enggan kita pakai, enggan kita beli, tapi kain itulah yang akan membungkus jasad kita. Mana pakaian mahal yang selama ini kita simpan rapi di lemari? Mana pakaian kebanggaan karena jabatan dan kedudukan? Tidak akan pernah kita pakai saat kita wafat nanti. Satu helai, dua helai, tiga helai, kain kafan mulai membungkus jasad kita. Maka mulai saat itu tidak ada lagi wajah kita yang bisa ditatap oleh keluarga kita. Tidak ada tangan kita yang bisa dicium oleh anak-anak kita. Lalu kita akan disolatkan. Syukur yang menyolatkan kita banyak. Bagaimana jika kita wafat, orang-orang tidak mau menyolatkan kita? Usai disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda untuk digotong ke kuburan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Rumah yang selama ini kita berkumpul bersama keluarga kita, kita tinggalkan. Kampung halaman kita tinggalkan. Kita dihantarkan menuju tempat peristirahatan kita terakhir. Bayangkan sampai di kuburan ada lubang galian 2 meter. Di dalamnya ada liang lahat. Dimasukkan jasad kita ke dalam lubang galian 2 meter. Untuk diletakkan di liang lahat. Dibuka wajah kita. Diciumkan ke tanah. Dimiringkan ke kiblat. Berbantalkan tanah, beralaskan tanah. Bambu satu persatu mulai menutup liang lahat. Tanah pun mulai diurutkan. Selesai penguburan, keluarga kita pergi meninggalkan kita satu persatu. Kita gelap dalam kubur sendirian, melolong-lolong minta tolong, tidak ada yang mendengar jeritan kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Tapi mana sedekah kita selama ini? Jangan-jangan sedekah kita hanya ria, ingin dipuji. Mana ilmu yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana doa-doa yang kita harapkan dari putra-putri kita? Ternyata mereka bukan mendoakan kita. Mereka hanya berebut harta warisan yang kita tinggalkan. Ya Allah, jadikan sedekah kami menjadi penerang kubur kami. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami. Jadikan doa putra-putri kami menyinari kubur kami, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kelak kami semua dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal soleh, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut namamu, ya Allah. Saat kami wafat,
lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan, ini kalimat terakhir kita, la ilaha illallah. Amin ya Allah. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kajian ini membawa keberkahan buat kita. Doakan biar saya sehat walafiat, istiqomah di jalan dakwah. Barangkali Bapak Ibu ingin ikut kegiatan dakwah saya, bisa diikuti melalui biasanya saya live streaming. Ya, saya di TikTok juga ada Ustadz SMS MA, di IG Ustadz SMS. Ustadz SMS itu julukan dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ya, saya pakai dan saya abadikan dengan nama yayasan di rumah, Yayasan Sahabat Muslim Sejati. Ya, SMS Sahabat Muslim Sejati. Doakan biar saya tetap bersahabat dengan siapapun dan bisa berdakwah dimanapun dan kapanpun. Ya, alhamdulillah ini yang kedua kalinya bisa silaturahim. Mudah-mudahan Allah jaga silaturahim ini dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, saya mohon doa biar saya tetap istiqomah tadi dalam berbagi, membahagiakan yatim, janda dan duafa. Ya, setiap bulan Ahad kedua ya di yayasan di rumah. Doain ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saya istiqomah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ini hanya sekedar ilustrasi, bukan pakai magic, bukan pakai apa. Bapak Ibu juga bisa praktekkan ini di rumah. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Antik MA atau yang kita kenal dengan Ustaz SMS. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di taklim yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.